Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sebagai sumber kekuatan kami di dalam menjalani hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Sekali lagi dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah jangan gelisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata gelisah berarti tidak tentram, selalu dalam suasana hati yang merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, dan cemas. Kata janganlah gelisah hatimu artinya tenteramkanlah hatimu. Janganlah khawatir, tenanglah, sabarlah, dan janganlah cemas. Jika kita diberi pertanyaan, siapa kira-kira di antara manusia yang hidup di bumi ini yang tidak pernah gelisah? Siapakah orang di dunia ini yang selalu tenteram? Gelisah sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita gelisah di dalam hidup ini, yakni pekerjaan, kesehatan, dan masalah anak-anak, dan sebagainya. Gelisah memang hal yang wajar terjadi, tetapi gelisah yang berlebihan akan berpengaruh negatif di dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam kesehatan kita, juga perkara-perkara yang lain yang mampu menghambat kehidupan kita, misalnya di dalam rumah tangga, mengganggu perkembangan perekonomian, bisnis, usaha, pekerjaan, dan aktivitas kita. Kegelisahan ini pun dialami oleh murid-murid Yesus pada zamannya. Dalam kisah ini mereka telah mengikuti Yesus setiap hari sekitar 3 tahun. Namun tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi. Pernyataan ini membuat mereka gelisah. Tuhan Yesus tidak memberikan jaminan bahwa di dunia ini murid-muridnya akan mengalami kehidupan yang serba lancar. Bahkan Dia menyatakan bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Tetapi mereka diingatkan bahwa Dia datang mengatasi dunia. Di tengah kegelisahan, mereka diajar untuk tetap percaya. Percaya bukan mengerti kebenaran, tetapi percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga menekankan kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, janganlah gelisah hatimu. Kata ini hendak menyatakan kepada kita, janganlah kita takut, janganlah kita khawatir. Apapun keadaannya di zaman sekarang, hendaklah kita tetap tenang dan tenteram. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang kedua, percayalah kepada Allah. Artinya di dalam setiap kehidupan kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan pencipta semesta alam. Percaya kepada Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, dan Tuhan yang ajaib. Di dalam Mazmur pasal 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah tempat perlindungan kita. Dari ayat ini, pemazmur ingin mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada Allah setiap waktu.
Yang ketiga adalah percaya kepada Yesus, sebab Dialah Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa yang bertata di sorga sebagai Mesias dan Juru Selamat semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah senantiasa kepada Tuhan. Memang sebaiknya terjadi, bukan hanya karena telah melihat keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab bila kita percaya Tuhan, niscaya kita akan mengalami kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang tidak gelisah, tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut. Tetap hati-hati, tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan tetap tenang dalam namanya. Karena Dia yang berkuasa di sorga dan di bumi akan menyertai, menolong, melindungi, dan menyertai kita tepat pada waktunya. Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun kami mengalami banyaknya kegelisahan karena kebutuhan, pergumulan, dan masalah hidup kami. Jangan biarkan kegelisahan kami membuat kami jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan kegelisahan kami membuat kami jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami senantiasa untuk tetap percaya dan beriman kepadamu, bahwa Engkau akan senantiasa memberikan kami damai sejahtera melebihi dari apa yang kami pikirkan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.